Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Sari dari kelas MA21B02. Saya akan menjelaskan proses clustering dengan algoritma K-means menggunakan Orange Data Mining. Ini saya menggunakan dataset produksi bawang merah di 38 provinsi di Indonesia dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Data ini saya peroleh dari Badan Pusat Statistik. Bisa dilihat di sini judulnya yaitu Produksi Tanaman Sayuran tahun 2021 sampai tahun 2023 di 38 provinsi di Indonesia, dan untuk komoditasnya saya pilih bawang merah. Langsung saja kita buka Orange Data Mining. Untuk langkah pertama, kita buka widget file. Widget file ini berfungsi untuk membuka atau memilih dataset yang akan kita gunakan dalam proses analisis data. Kita klik 2 kali pada widget file ini. Di sini ada pilihan, kita bisa menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh Orange. Dan ini adalah daftarnya, dan kita juga bisa menggunakan dataset yang sudah kita punya dan kita simpan di folder laptop atau komputer kita. Jika kita sudah drop filenya di sini, akan muncul info 34 instan, yang artinya kita memiliki 34 kolom, 3 fitur, dan 1 meta atribut. Di sini, menurut Orange, data yang kita memiliki 1 meta atribut, yaitu provinsi. Kita perlu merubah fitur provinsi agar tidak terdeteksi sebagai meta. Kenapa? Karena meta atribut menurut si Orange tidak akan kita gunakan dalam proses analisis data. Untuk merubahnya, kita bisa merubah tipenya menjadi categorical. Untuk di bagian role-nya, meta kita ubah menjadi fitur. Lalu pilih apply, dan prosesnya sudah selesai. Kita close lagi. Untuk melihat dataset yang kita miliki dalam bentuk tabel, kita bisa menghubungkan widget file dengan widget data tabel. Jika sudah terhubung, bisa kita lihat di data tabel dengan cara mengklik 2 kali pada widget data tabel. Dan ini dia datanya. Di info tertulis 34 instan dan 4 fitur. Jika tadi hanya ada 3 fitur, maka sekarang menjadi 4 karena kita sudah merubah provinsi dari meta menjadi fitur. Bisa kita lihat di sini data produksi bawang merah di 38 provinsi dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Contohnya yaitu untuk Jawa Tengah di tahun 2021 memproduksi 564.255 ton, di tahun 2022 memproduksi 556.510 ton, dan di tahun 2023 memproduksi 479.091 ton. Sedangkan di DKI Jakarta di tahun 2021 hanya memproduksi 2 ton. Di tahun 2022 memproduksi 1 ton, dan di tahun 2023 tidak memproduksi. Kita lihat di sini nilai-nilainya memiliki perbedaan yang cukup jauh, sedangkan dalam proses clustering itu nantinya data yang kita miliki yang memiliki karakteristik yang sama nantinya akan dijadikan satu klaster. Nah, berarti dalam mengolah data ini kita harus melakukan normalisasi data terlebih dahulu sehingga membuat data memiliki rentang yang sama, misalnya antara 0 sama dengan 1. Kita close data tabel ini. Lalu kita hubungkan widget file dengan widget preproses. Tujuannya untuk apa? Untuk mengolah data sebelum dilakukan pemodelan. Kita klik 2 kali pada widget preproses. Kemudian muncul tampilan menu seperti ini, dan ada beberapa tugas processing yang bisa kita lakukan di dalam Orange. Dan pada kasus ini saya
karena saya hanya akan melakukan normalisasi data pada fiturnya saja, maka saya akan memilih menu normalize fitur dan pilih normalize to interval 0 sama dengan 1. Jika sudah dipilih, bisa kita close. Dan untuk melihat apakah Orange sudah melakukan tugasnya atau belum, maka kita bisa menghubungkan widget preprocess dengan widget data tabel. Jika sudah terhubung, bisa kita lihat pada data tabel. Jika datanya sudah seperti ini, berarti Orange sudah berhasil memproses data kita. Lalu kita close. Selanjutnya adalah proses pemodelan dengan algoritma K-means. Kita hubungkan widget preprocess dengan widget K-means. Karena di dalam K-means ini kita harus menentukan berapa klaster yang akan dilakukan, maka kita harus mengisinya. Langkahnya yaitu dengan mengklik 2 kali pada widget K-means. Di sini akan muncul menu. Karena saya akan melakukan pengklasteran dengan 2 kategori, maka di kolom Pix ini saya akan mengisi angka 2. Lalu close. Untuk melihat visualisasi data hasil clustering dengan algoritma K-means, saya akan menghubungkan widget K-means dengan widget scatterplot. Sebenarnya banyak model yang bisa kita pilih, namun kali ini saya akan memilih bentuk scatterplot untuk visualisasi datanya. Untuk bisa melihatnya, kita bisa melakukan klik 2 kali di widget scatterplot. Bisa kita lihat di sini, ini adalah hasil clustering yang dengan kategori K-means. Di bagian axis X, saya pilih cluster. Di bagian axis Y, saya pilih provinsi. Dan di atribut, bagian color, saya pilih cluster. Di bagian shape, saya pilih cluster. Dan size, saya memilih untuk menyamakan size-nya. Dan di bagian label, saya memilih cluster. Bisa kita lihat di sini bahwa yang termasuk ke dalam klaster 2 yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Barat. Lalu jika kita ingin menampilkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca, kita juga bisa menghubungkan widget K-means dengan widget data tabel. Kita hubungkan widget K-means dengan widget data tabel. Jika sudah, bisa kita lihat dengan cara double klik pada widget data tabel. Ini dia hasilnya. Hasilnya sama, tetapi ditampilkan dalam bentuk tabel. Bisa lebih memudahkan kita untuk membacanya. Di bagian paling atas ada klaster 2 yang terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Untuk di bagian bawahnya, yaitu 32 provinsi yang masuk ke dalam klaster 1. Nah, ini datanya sudah kita ketahui, tetapi kita ingin mengetahui kira-kira klaster 1 itu maksudnya apa dan klaster 2 itu maksudnya apa. Kita bisa melakukan pengecekan ulang dari data tabel pertama yang belum kita normalisasi. Kita bisa lihat dari tabel ini. Dan di sini untuk Provinsi Jawa Tengah itu memproduksi dalam skala yang tinggi, sedangkan DKI Jakarta memproduksi bawang merah dengan skala yang rendah. Jadi bisa disimpulkan bahwa klaster itu adalah provinsi yang memproduksi bawang merah dalam skala rendah. Dan klaster 2 itu adalah provinsi yang memproduksi bawang merah dalam skala tinggi.
Nah, hasil dari clustering ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Contohnya yaitu untuk melakukan analisis. Kira-kira apa sih yang menyebabkan provinsi-provinsi tersebut memproduksi bawang merah dalam skala yang rendah? Nah, apakah diperlukan penyuluhan atau bagaimana? Itu akan tergantung kepada instansi yang memiliki wewenang dan kepentingan terhadap data tersebut. Kalau misal Jawa Tengah adalah provinsi yang memproduksi bawang merah paling tinggi, misalkan apakah harus dipertahankan atau dilakukan penyuluhan juga? Misalkan untuk petani-petani bawang merah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, ketika musim hujan bisa diberikan edukasi. Bagaimana sih persiapan yang harus dilakukan oleh petani ketika musim penghujan agar mereka tidak gagal panen? Nah, itu adalah contoh fungsi dari proses clustering yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.